Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Haidar. Saya dan kelompok saya akan mempresentasikan tentang teknik komunikasi publisitas kami dari kelompok 3. Yang pertama, saya akan menjelaskan definisi publisitas. Publisitas ialah menyampaikan informasi yang didesain untuk membangkitkan minat lebih tinggi pada perseorangan atau perusahaan melalui media informasi tanpa pengeluaran biaya karena pertimbangan besar minatnya. Dengan kata lain, publisitas adalah upaya orang atau organisasi agar kegiatan diberikan media massa. Publisitas itu sendiri lebih menekankan pada proses komunikasi satu arah. Publisitas ini merupakan salah satu cara promosi, yaitu setelah satu kegiatan yang melengkapi metode-metode penjualan seperti advertensi, promosi penjualan, dan penjualan. Dalam kegiatan dengan bisnis, publisitas adalah untuk merangsang peminat dari satu produk secara non-personal yang bersifat komersial mengenai produk tersebut di media elektronik dan media cetak ataupun wawancara yang ditampilkan dalam media tersebut. Cara tersebut sangat baik untuk memperkenalkan perusahaan ataupun produk yang dihasilkan oleh perusahaan karena publisitas bisa mencapai pembeli yang potensial yang tidak bisa dicapai dengan personal selling dan advertising. Saya Anissa Ekatika Sari. Di sini saya ingin menyampaikan mengenai saluran publisitas. Untuk mendapatkan publisitas, ada 3 saluran yang dapat ditempuh. Yang pertama, menyampaikan dan menginformasikan melalui media, seperti surat kabar, stasiun televisi, media, untuk menyampaikan informasi dalam bentuk berita. Yang kedua, melakukan komunikasi dengan organisasi atau asosiasi profesi. Yang ketiga, komunikasi tatap muka atau orang per orang atau yang disebut dengan lobby. Lobby biasanya dilakukan oleh perusahaan atau organisasi kepada orang yang berpengaruh untuk mempengaruhi opini mereka dan akhirnya mempengaruhi keputusan mereka. Di sini juga terdapat sifat publisitas, yang dimana publisitas memiliki sifat antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tingkat kebenaran atau kepercayaan yang tinggi. Pemberitaan publisitas dianggap oleh publik sebagai suatu yang benar dan bisa lebih dipercaya, tidak bersifat memihak. Yang kedua, penggambaran produk seperti advertensi, maka publisitas juga memiliki kemampuan dapat menggambarkan produk perusahaan dalam bentuk cerita yang jelas. Yang ketiga, tingkat disadari adalah maksud promosi yang sebenarnya. Pesan yang disampaikan kepada para konsumen melalui publisitas ialah dalam bentuk berita dan bukan sebagai pesan komunikasi yang dimaksud dengan penjualan. Di sini juga terdapat unsur publisitas. Yang pertama, sumber publisitas. Yang kedua, pesan. Yang ketiga, media. Yang keempat, adanya audiens. Yang kelima, tujuan. Dan yang keenam, manajemen kegiatan. Publisitas memiliki beberapa prinsip, yaitu kreativitas, varietas, kuantitas, visibilitas, keterbacaan, dan understandability atau singkat, padat, dan jelas. Keputusan-keputusan utama dalam publisitas. Yang pertama, menetapkan sasaran publisitas. Sasaran merupakan pangsa pasar mana yang akan dituju. Hal tersebut ditentukan berdasarkan produk atau perusahaan apa yang akan dipublisitaskan. Yang kedua, memilih pesan dan sarana publisitas. Yang ketiga, mengimplementasi rencana publisitas. Yang keempat, mengevaluasi hasil publisitas. Keuntungan dan kekurangan publisitas. Keuntungan yang pertama yaitu publisitas dapat menjangkau orang-orang yang tidak mau membaca iklan. Yang kedua, publisitas memiliki kredibilitas lebih tinggi di mata khalayak media. Yang ketiga, info atau berita tersebut merupakan fakta dan tidak rekayasa. Yang keempat, publisitas bisa ditempatkan pada halaman depan dari sebuah surat kabar ataupun pada posisi lain yang mencolok. Dan masih banyak keuntungan publisitas yang lainnya.
Lalu, publisitas juga mempunyai kekurangan, yaitu perusahaan tidak bisa mengontrol media, perusahaan tidak bisa mengontrol jenis informasi yang dibuat oleh media, sehingga jika informasinya menjelekan perusahaan akan sangat merugikan. Kemudian, non-personal communication, yaitu publisitas bersifat satu arah, di mana khalayak hanya bisa membaca atau melihat berita tersebut. Keputusan utama dalam publisitas. Menurut Kotler, tahun 1987, dalam mempertimbangkan kapan dan bagaimana menggunakan publisitas, memilih pesan dan sasaran publisitas, mengimplementasikan rencana publisitas, dan mengevaluasi hasil publisitas. Yang pertama, menetapkan sasaran publisitas. Sasaran merupakan pangsa pasar mana yang akan dituju. Hal tersebut ditentukan berdasarkan produk atau perusahaan apa yang akan dipublisitaskan. Yang kedua, memilih pesan dan sarana publisitas. Berikutnya adalah mengidentifikasi cerita yang menarik mengenai produk. Yang ketiga, mengimplementasikan rencana publisitas. Mengimplementasikan publisitas memerlukan kecermatan. Misalnya dalam hal menempatkan cerita pada media. Cerita yang besar akan mudah penempatannya. Yang keempat, mengevaluasi hasil publisitas. Pengukuran yang lebih baik adalah perubahan dalam kesadaran atau pemahaman atau sikap sebagai hasil kampanye publisitas. Hal ini memerlukan survei atas ketiga variabel tersebut. Dampak penjualan dan laba merupakan tolak ukur yang paling memuaskan seandainya tolak ukur itu bisa diperoleh. Pengukuran dampak publisitas. Menurut Beckett tahun 2003, pengukuran dampak publisitas dapat dilakukan dengan tiga cara. Yang pertama yaitu metode evaluasi, di mana metode ini dilakukan dengan menguji tingkat awareness, sikap, atau opini. Yang kedua yaitu membandingkan hasil. Arti dari membandingkan hasil dengan rencana dan tujuan rencana publisitas yang sudah ada sebelumnya. Yang ketiga yaitu menganalisa konten dan mencari luas cakupan media yang didapat. Setiap publisitas yang diperoleh direkam, dianalisis, dan dicatatkan media-media apa saja yang membuat berita mengenai usaha kita. Dari pencatatan ini, kita dapat melihat luas cakupan pemberitaan dengan bertumpu pada besar sirkulasi media tersebut dan tipikal media yang menayangkan berita tersebut. Kesimpulan, publisitas yaitu kegiatan menempatkan berita mengenai seseorang, organisasi, atau perusahaan di media massa. Dengan kata lain, publisitas adalah upaya orang atau organisasi agar kegiatannya diberitakan di media massa dan juga dapat digunakan untuk produk. Dalam pemasaran memiliki peran agar produk yang diinformasikan dapat mengakibatkan terbentuknya citra dan mempengaruhi orang banyak dan dapat mengakibatkan aksi, di mana aksi ini dapat menguntungkan atau merugikan saat informasi dipublikasikan. Publisitas dianggap lebih mudah diberitakan oleh wartawan atau pencari berita karena lebih ekonomis. Sekian pemaparan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbedaan publisitas dan publikasi. Bahwa tidak seluruh publikasi itu publisitas. Akan tetapi, publisitas sudah pasti publikasi. Hampir seluruh aktivitas menginformasikan yang terjadi kepada khalayak luas membutuhkan aktivitas publikasi. Informasi ditransmisikan dari aktor atau komunikator ke sejumlah orang sehingga informasi itu bisa diketahui dan dipahami oleh publik. Misalnya, dalam hal ini publikasi berita. Sementara publisitas lebih khas karena bersinggungan dengan
popularitas, sehingga publisitas dipahami sebagai aktivitas yang berkaitan dengan proses mengkonstruksikan citra lewat beragam cara.